Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana sahabat-sahabat Veldaku yang ada di luar sana? Semoga kalian semuanya sehat walafiat pada hari Rabu ini. Dan pada video kali ini, izinkan saya Muhammad Velda Noval dari program studi Pendidikan Agama Islam yang akan menjalankan sebuah materi dari tugas UAS, yaitu inovasi pembelajaran PAI multikultural yang diampuh oleh dosen, yaitu Pak Fahmi. Izinkan saya Pak Fahmi untuk menjelaskan secara detail dan secara singkat materi yang saya siapkan dari kemarin hingga sekarang baru saya bisa bikin buat. Simak video ini, jangan lupa di like, di subscribe, jangan lupa kalian follow semuanya di Instagram aku. Nanti kita akan simak. Sekarang saya akan jelaskan dan saya simak. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada ini kita akan pengaruh AI terhadap pendidikan di Indonesia. Apa saja itu pengaruhnya dan apa saja semua yang di sini kalian harus wajib mencatat bagi siswa biar kalian tahu apa itu AI, apa pengaruh buruk terhadap AI. Nah, di slide pertama kita akan membahas tentang AI. AI itu adalah singkatan dari Artificial Intelligence. Adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pendidikan sistem atau mesin yang mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Tugas tersebut meliputi pengenalan pola, pemrosesan bahasa, pembelajaran mesin atau machine learning, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan, AI digunakan untuk membantu proses belajar, mengajar agar lebih menjadi efektif, efisien, dan personal sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekarang adalah perkembangan AI di Indonesia. Ada 3 poin yang saya ambil. Yang pertama adalah pesat di bidang pendidikan, pesat di bidang kesehatan dan industri. Contohnya di pendidikan adalah terlalu banyak sekali yang harus disebutkan, karena ya kalau di pendidikan pasti semua pendidik sudah tahu lah AI itu bagaimana mempengaruhi siswa-siswanya, bahkan guru-gurunya. Di kesehatan, nah di kesehatan ini saya kurang paham. Dan di industri ini juga saya kurang paham. Jadi yang langsung saja ke yang kedua. Didukung oleh perkembangan teknologi digital. Maksudnya, perkembangan teknologi itu membutuhkan dukungan, yaitu salah satunya dengan digital. Banyak sekali, seperti ini. Misalnya pembuatan AI menggunakan komputer. Kalau misalnya menggunakan HP, Pak, apakah bisa? Tentu saja bisa, tapi akan memakan waktu yang sangat lama. Kalau menggunakan komputer ataupun laptop akan memakan waktu lebih singkat atau lebih sedikit, bahkan bisa sampai berminggu-minggu kalau menggunakan laptop. Kalau menggunakan HP, takutnya menggunakan HP memorinya penuh, bikin satu aplikasi pengembangan AI itu. Seperti itu. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah digunakan dalam pembelajaran daring dan administrasi di sekolah. Daring juga sekarang banyak menggunakan teknologi AI. Contohnya Google Meet. Nah, Google Meet kan dikembangkan di digital, lalu dikembangkan terus akhir-akhirnya jadi seperti AI. Seperti itu. Lanjut ya. Sekarang adalah peran AI dalam pendidikan di Indonesia. Nah, Pak Fahmi, di sini saya merujuk pada sekolah semuanya. Di sekolah, di SD, SMP, MTS, SMK, SMA maupun perguruan tinggi, karena AI ini sudah berkembang pesat di pendidikan semuanya, Pak Fahmi. Oke. Di sini perannya ada 3, sama karena saya ambil 3. Kenapa saya ambil 3? Karena sunnahnya Rasulullah SAW adalah 3. Oke, yang pertama adalah pembelajaran interaktif. Maksudnya itu seperti aplikasi belajar berbasis AI. Contohnya adalah
AI sekarang yang digunakan oleh siswa dan mahasiswa itu biasanya adalah ChatGPT. Sekarang ChatGPT ini sekarang berkembang dengan pesat. Kalian tinggal arahin, buatkan saya penjelasan tentang sholat, tentang zakat, dan tentang puasa. Semuanya akan dibuat oleh ChatGPT. Tapi perlu kalian diingat, ChatGPT ini ada AI itu memiliki sumber yang kurang jelas. Jadi kalian harus paham-paham, belajar-belajar apakah sumber itu benar ataupun salah. Begitu, biar kalian tidak dikuasai oleh AI. Yang kedua adalah pembelajaran adaptif, di mana sistem AI dapat menyesuaikan metode belajar sesuai kecepatan dan gaya peserta didik. Dan yang terakhir adalah asisten virtual, seperti chatbot pendidikan yang membantu siswa menjawab pertanyaan pendidikan. Sebentar. Nah, ini dia. Sorry. Sabar. Oke, tidak bisa. Kalau tadi 3 gambar tadi itu adalah contoh. Mungkin nanti bisa dilihat di PPT nanti saya siapkan. Nah, sekarang adalah masuk ke dampak positifnya. AI memiliki 2 dampak. Yang pertama adalah dampak positif dan negatif. Sekarang kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu dampak positif. Ada 4 poin. Nah, ini sebenarnya ada nomornya, cuma ini belum saya ganti, nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah menjadi pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel. Jadi belajar itu tidak sekarang itu, sisi positifnya itu yang tidak suka membaca, sekarang memakai AI bisa. Mengerjakan tugas-tugas sekarang memakai AI juga bisa gitu ya itu. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi kerja guru dalam evaluasi dan administrasi. Yang ketiga adalah memperluas akses pendidikan, terutama melalui pembelajaran daring. Nah, yang tadi yang saya sebutin tadi, daring itu sekarang bisa memakai AI. Itu. Seperti video ini, kemungkinan video ini akan diedit menggunakan AI. Dan yang keempat adalah membantu siswa memahami materi dengan benar dan cepat. Dan yang keempat ini adalah siswa ini tidak perlu membaca, tidak perlu menulis, semuanya sudah disediakan oleh AI. Seperti itu ya, mahasiswa dan teman-teman. Sekarang adalah contoh penerapan AI di pendidikan. Nah, di pendidikan ini ada salah satunya yaitu aplikasi belajar berbasis AI. Contohnya game. Kalian searching di website atau di web tentang game, misalnya game apa gitu tentang pendidikan gitu. Sekarang itu game itu sekarang berbasis bisa pendidikan. Aplikasi-aplikasi sekarang itu sudah banyak yang mengcopy dari pendidikan-pendidikan yang sudah ada. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem ujian online. Ujian sekarang juga bisa secara online. Melewati aplikasi-aplikasi itu, kita tinggal klik ujian nomor 1 A, jawabannya B, C, D, E, seperti itu. Yang ketiga adalah chatbot pendidikan, dan yang terakhir adalah analisis data hasil belajar siswa. Itu adalah, nah sekarang kita masuk ke dampak negatifnya teman-teman. Disimak ya dampak negatifnya dan tantangannya apa. Yang pertama adalah ketergantungan berlebihan kepada teknologi. Kalau kita berlebihan, wah teknologi ini bagus, wah AI ini cocok ini buat aku. Akhirnya ada ketergantungan, dia lupa baca buku, menulis. Akhirnya dia hanya fokus kerjaan tugas memakai AI. Ya, catatan lagi saya ingatkan, AI itu sumbernya kadang tidak jelas dan tidak memadai. Jadi kita pandai-pandai untuk mengolah AI tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang yang kedua adalah kesenjangan akses teknologi antara daerah perkotaan dan perdesaan. Nah, bedanya di kota dan di desa itu adalah kesenjangan teknologinya. Di kota lebih banyak dan lebih pesat, sedangkan di pedesaan kurang. Takutnya kalau ada sekolah yang di pedesaan dan ingin menggunakan teknologi, otomatis di pedesaan harus
berimigrasi ke kota, seperti itu dampak negatifnya. Dan juga akses internet yang kurang di desa itu kadang ya. Oke, yang ketiga adalah kurangnya literasi digital dan AI pada guru. Lah, literasi ini adalah seperti mencatat buku. Nah, coba kalian lihat buku-buku zaman sekarang itu pada kosong. Kenapa? Karena mereka sudah pada nyatetnya di AI. Mereka tinggal suruh AI untuk mendengarkan guru untuk membaca menjelaskan di depan. Mereka sudah tahu tanpa menulis. Sekarang coba para guru-guru lihat di catatannya siswa, di buku-bukunya siswa-siswanya, murid-muridnya, apakah ada banyak tulisan? Tidak akan ada. Dan saya tidak akan pernah menjamin tulisan itu ada. Dan yang keempat dalam masalah etika dan privasi keamanan data. Nah, ini sangat penting nih. Nggak ada jasa, pasti semuanya sudah tahu itu. Sekarang apa solusinya dan apa upayanya untuk menghadapinya? Yang pertama, guru harus melakukan pelatihan tentang AI terhadap siswanya. Jadi seperti bimbingan sepertinya. Bimbingan cara menghindari AI yang berlebihan. Itu seharusnya harus ada di sekolah-sekolah. Karena apa? Biar siswanya itu tidak terlalu tergantungan full kepada AI. Dan yang kedua adalah pemerataan akses teknologi. Ya, harus di kota harus ada, di desa juga harus ada, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah penguatan pendidikan karakter. Karakter siswa itu kita harus tahu, oh, karakter siswa itu bisanya di gini. Jadi jangan tergantungan pada AI terus. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah regulasi penggunaan AI. Dan kesimpulan dari materi tersebut adalah AI memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. AI dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, efisiensi pembelajaran, serta akses pendidikan. Namun penerapan juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti kesenjangan digital dan isu-isu etika. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam pendidikan harus dilakukan secara bijak, terarah, dan tanggung jawab. Oke. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dalam materi kali ini. Semangat terus belajar kalian semua, kalian pasti bisa, jangan tergantung pada AI. Oke? See you next time. Jadi, gimana pembahasan tadi? Seru atau biasa saja? Nah, yang saya tangkap dari video saya tadi, AI itu sebenarnya bisa untuk membantu mahasiswa atau semua siswa di Indonesia dalam pembelajaran, tapi memiliki sisi negatif yang sangat berbahaya. Jadi ingat semuanya, pesan dari saya, kurang-kurangi memakai AI yang berlebihan, karena itu membuat otak kita menjadi kurang untuk membaca, kurang untuk menulis, dan sebagainya. Ya, jadi di sini cukup dulu video pada pagi hari ini. Mohon maaf Bapak jika ini kurang dari yang dengan sesuai dengan tugas, tapi ini sudah semaksimal mungkin saya bikin. Sahabat Feldaku semuanya, jangan lupa di subscribe dan bye bye ya.